Indonesia mendapat pelajaran berharga dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Irak. Walaupun bermain bagus, pasukan Sintayong melakukan beberapa kesalahan yang pada akhirnya menjadi penentu Irak untuk menyelesaikan laga dengan kemenangan. Seperti apa jalannya pertandingan Indonesia versus Irak? Sebelum masuk ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya terlebih dahulu, supaya tidak ketinggalan info-info menarik dan up to date dari Starting 11 Moment. Pertarungan di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi sesuatu yang sangat krusial buat Indonesia. Pasalnya, dua laga tersisa akan menjadi penentu nasib mereka menuju putaran ketiga. Karenanya, Sintayong dan pasukan benar-benar mempersiapkan diri baik-baik sebelum laga melawan Irak di GBK. Terhitung semenjak 27 Mei 2024, Sintayong mempersiapkan segala hal terkait pasukannya. Mulai dari seleksi pemain, training center, sampai menggelar laga uji coba melawan Tanzania. Bahkan Sintayong secara khusus mengajukan permohonan supaya status laga melawan Tanzania dijadikan laga training saja, bukan laga FIFA Matchday seperti seharusnya. Fokus utamanya adalah supaya sang pelatih bisa melakukan seleksi dengan lebih leluasa. Tidak perlu ditanya seberapa serius Sintayong membimbing skuadnya untuk bersiap menghadapi Irak. Jadwal persiapan yang sangat sibuk bahkan sempat membuat pelatih asal Korea Selatan itu ambruk dan terpaksa dirawat di rumah sakit. Namun pada akhirnya Sintayong bisa pulih kembali dan mendampingi anak asuhnya berlaga. Di sisi pemain, para penggawa Garuda juga menikmati sesi persiapan jelang laga kualifikasi Piala Dunia. Menurut beberapa pemain seperti Jordi Amat, Rizky Ridho, dan yang lainnya, timnas optimis meraih hasil maksimal. Para pemain juga mengaku antusias, apalagi mengingat kembali seperti apa apiknya performa Rafael Struijk CS di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Sedari awal sudah ditekankan bahwa Indonesia setidaknya butuh satu kemenangan lagi untuk menyegel tempat kedua di grup F. Optimisme tinggi dibawa pasukan Garuda ketika mereka menjejakkan kakinya di GBK. Sebuah optimisme yang tentu saja membuat timnas Indonesia berhasil tampil gemilang di awal laga. Di babak pertama, Indonesia berhasil menekan Irak dengan beberapa kali mengancam pertahanan tim besutan Jesus Casas. Kemudian di sektor belakang, pertahanan anak asuh Sintayong juga cukup terorganisir. Hasilnya tidak ada peluang yang benar-benar merepotkan buat tembok pertahanan Garuda. Sayangnya, kalau bicara soal lini depan, Indonesia masih menghadapi masalah yang sama, yaitu ketidakefektifan mereka di depan gawang. Walau dengan beberapa peluang berbahaya, Indonesia hanya melepas satu tembakan. Alhasil, babak pertama berkesudahan tanpa gol, baik untuk Indonesia maupun untuk Irak. Permainan Indonesia di babak pertama membuat publik tanah air seakan diyakinkan bahwa tim Garuda bakal meraih kemenangan di laga ini. Namun sepak bola adalah milik mereka yang mampu mempertahankan konsistensinya selama 90 menit laga. Itulah yang tidak dimiliki timnas Indonesia. Ketika peluit panjang babak kedua dibunyikan, anak asuh Sintayong bak kehilangan arah. Permainan Rafael Struijk dan kawan-kawan menjadi tidak rapi dan bahkan membuat beberapa blunder yang menguntungkan Irak. Memang ada andil perubahan taktik Irak, yakni bermain dengan lebih menekan dan menerapkan garis pertahanan tinggi yang menyebabkan permainan Indonesia menjadi tidak terorganisir di babak kedua. Blunder pertama lahir dari Justin Hubner, ketika sang defender Kareza Osaka itu menyentuh bola di area penalti, tepat setelah mengantisipasi umpan silang Irak dari sisi kanan pertahanan timnas. Blunder ini tentu saja berubah penalti yang dieksekusi dengan baik oleh Aiman Hussein. Tidak berhenti sampai di situ, pada menit ke-58 giliran Jordi Amat yang melakukan blunder dengan melakukan tackle keras dan terlambat terhadap salah satu pemain Irak. Memang pelanggaran ini tidak berujung gol langsung seperti blunder Hubner sebelumnya. Namun Jordi dihadiahi kartu merah pasca insiden tersebut yang mengakibatkan timnas kalah jumlah setelah momen tersebut. Kepercayaan diri timnas Irak meningkat drastis di babak kedua, dan inilah yang menjadikan Indonesia bermain di bawah tekanan. Hernando Ari lalu ikut-ikutan melakukan blunder, dan salah satunya berakhir dengan gol penentu kemenangan Irak.
Blunder pertama dilakukan Hernando ketika dirinya keluar dari sarangnya untuk menghentikan laju Ali Jassim yang melakukan penetrasi di area penalti. Wasit menunjuk titik putih, tetapi beruntung buat Indonesia, Aiman Hussein mengirim bola terlalu tinggi, sehingga penalti keduanya berujung kegagalan. Di momen berikutnya, Hernando kembali melakukan kesalahan, kali ini pasca menerima back pass Asnawi. Hernando terlalu lama memainkan bola dan telat membuang bola sehingga Ali Jassim berhasil merebutnya dan membuat jala gawang kiper berusia 22 tahun tersebut goyang. Kekalahan di GBK melawan Irak jelas bukan sesuatu yang diharapkan oleh seluruh elemen Timnas Indonesia, PSSI, juga para pendukung Timnas. Namun apa mau dikata, kekalahan itu sudah terjadi. Salutnya, para pemain Indonesia tetap berusaha bangkit kendati kekalahan sudah menanti mereka pada akhir pertandingan melawan Irak. Momen yang menarik perhatian adalah ketika Rizky Ridho membopong Hernando yang terduduk lesu pasca melakukan blunder yang berbuah gol kedua Irak. Defender bernomor punggung 5 itu terlihat berusaha menenangkan Hernando dan membangkitkan kembali semangat juang rekan setimnya itu. Kendati sang kiper telah memberikan satu bola buat lawan. Semangat juang Armada Sintayong perlu diacungi jempol, karena walau harus bermain dengan 10 pemain, mereka masih bisa meredam Irak. Ini menunjukkan bahwa walau dalam kondisi terpuruk sekalipun, pasukan Garuda tetap punya niatan untuk bangkit, walau akhirnya harus tersungkur dengan kekalahan 0-2. Akibat kekalahan atas Irak, jalan yang dilalui Timnas untuk bisa sampai ke putaran ketiga akan lebih terjal. Pasalnya, kekalahan ini berarti Timnas harus menang pada pertandingan selanjutnya melawan Filipina. Padahal semua orang tahu kalau Filipina adalah salah satu negara sepak bola terkuat di wilayah ASEAN. Kalau Indonesia mau belajar, laga melawan Irak telah mengekspos beberapa sisi lemah tim besutan Sintayong ini. Pertama, soal finishing. Sintayong tampaknya harus menggembleng tim lebih jauh supaya mereka tidak banyak membuang peluang, serta lebih cepat dalam mengambil keputusan ketika sudah berada dalam posisi yang ideal untuk mencetak gol. PR kedua yang harus dibenahi adalah bagaimana caranya menjaga mentalitas para pemain supaya tetap perform dan tidak melakukan blunder-blunder tidak perlu seperti saat melawan Irak. Hal khusus yang mungkin bisa coba dilakukan Sintayong untuk para pemain Timnas barangkali adalah bagaimana caranya mengendalikan mental dan harus selalu siap dengan perubahan taktik lawan yang terkadang muncul tiba-tiba seperti saat melawan Irak. Ya, itulah dia ulasan pertandingan Indonesia versus Irak yang membawa banyak pelajaran berharga buat Timnas. Sintayong kini butuh kemenangan saat menghadapi Filipina di pertandingan berikutnya. Kalau menurut Football Lover sendiri bagaimana? Apa yang perlu ditingkatkan dan dibenahi Sintayong supaya bisa menang di match berikutnya nanti? Komen di bawah ya.